Sudah aman Bang. Baiklah, aduh kenalan dulu dong satu-satu di sini siapa aja yang nongkrong bareng gue. Dari sini. Nama gue Arai. Arai sebagai MLC. Arai Firdaus. Oke, saya kan Arai karena bikin film masak panjang. Oke. Sudah ada di pikiran saya itu. Kalau saya Fajri. Fajri. Kalau di Wilan sendiri sebagai CEO-nya. CEO-nya. Oke. Yang lu bentuk Koela ini sendiri. Iya, Bang. Saya cerita kayak gimana? Kalau Arai Di bagian marketing officer. marketing. Di Silemo juga sih. Gokil. Marketing officer. Iya. Cari-cari sponsor juga nggak? Pastinya. Pastinya kalau udah jadi tulang punggung Ya, oke. Nah, gue pengen ke ini dulu nih Fajri. Iya. Sebagai CEO Koela, Iya. ceritain sedikit dong Koela itu apa? Oke, jadi Wila ini mungkin cerita sedikit tentang kita bentuknya dulu Bang ya. Sebelumnya. Jadi memang terbentuknya ini pada saat pandemi ini juga. Untuk awal-awalnya itu kita ini kumpul semuanya di Jakarta, basic komponernya ini. Oke. Ada masih kuliah, Masih kuliah. secara kita gitu kan. Pas itu kita kumpul di Jakarta di salah satu apartemen teman. Oke. Ada Pangka juga gitu kan. Oke. Cowok semua. Ya cowok semua. Nggak ada cewek tapi ya. Ada. Tapi kalau yang cowok sering lah ya. Oke, jadi pada saat itu kita ngobrol bareng, makan lempak kuning lah. Oke, Kan? oke. Jadi kita dimasakin sama istri teman aja ya. Iya. Istrinya masak, wah enak banget lah. Gitu, ngobrol segala macam. Nah, pada saat ngobrol itu di bulan April kita ngadain event nih Bang, namanya Bubble Talk. Oke. Ya, untuk sebenarnya kita membantu yang kena COVID sih, terdampak COVID itu kan. Karena kita ada sumbangan sih untuk sukarela kan. Oke. Nah, ternyata antusiasnya tuh Masih berlanjut terus, pengen terus berlanjut terus. Akhirnya kita buat semacam benar-benar serius gitu kan. Enggak, sorry, bantuannya dalam bentuk apa? Ya, dana gitu. Dana di kalian kasih ke siapa? Kita kasih ke salah satu yayasan di Bangka itu. Yayasan itu. Ya, Oke. kita kasih di situ. Nah, orang antusias kan banyak, oh event lagi dong, segala macam. Akhirnya kita ngobrol bikin serius deh. Akhirnya terbentuknya Wila gitu. Nah, karena kenapa sih terbentuknya Wila ini? Karena memang di masa pandemi ini tidak menutup kemungkinan kita untuk tidak kreatif Bang ya. Benar. Benar. Oh nonton keluar nggak? Ya, maksudnya dibatasin gitu kan, nggak boleh keluar, masa kreatif juga dibatasin udah. Harus tetap jalan terus kreatif kan. Benar. Gitu. Maka itu kita buat semacam Wila ini karena memang di tengah pandemi ini banyak kita lihat orang-orang yang dalam tanda kutip kreasi lah ya, buat kreasi gitu kan, galau, dan banyak dirumahkan, jadi kerja kan. Kita membantu itu. Oke. Dan membantu komunitas juga sebenarnya tadi kata Rai. Untuk biar lebih grow up gitu kan, komunitas itu biar ngasih proposal segala macam bisa kita bantu perusahaan gampang gitu. Itu awalnya gitu. Jadi awalnya Wila tuh Kenapa namanya Koela? Pengen ngajak Koela gitu. ya awalnya kita pengen ngajak ya. Jadi nama Wila itu ada dua kata nih Bang. Oke. Ya kui cuma sana gaulnya Iya. gitu kan. Oke. Dan lah gitu kan. Jadi ayolah kita ngajak nih kawan-kawan semuanya gitu kan, terutama anak muda di Bangka Belitung nih. Oke. Yang memang untuk terutama pakai Wila gitu kan. Oke. Nah, ini kenapa di sini ada 2 O gitu kan? Ah. Kok kenapa sih 2 O? Iya. Harusnya Kuy ya kak. Iya. Karena Kuy aja biar gampang. Persepsi kita kalau O2 kita gabungin, maka jadinya infinite. Baru kita akan memberikan infinite istilahnya dampak tanpa batas lah. Sangat filosofis sekali ya. Iya. Itu berapa minggu mikirinnya? Wah, kita sampai debat Iya. berapa hari ya? Ada nama kepikiran nama yang paling aneh ya? Biasa kalau cari nama gitu. Ada dong yang paling aneh. Yang ada itu ya. Yang kita serius ya. Karena memang kita tipe orang yang pemikir keras gitu. Iya. Emang pengen jadi anggota DPR ya? Serius-serius aja. Jangan serius nyomot. Oke, jadi serius-serius dan akhirnya terbentuk kepilihan nama Koela. Iya. Benar nama gila. Nah, pengen ngajak anak muda yang ada di Bangka Belitung khususnya. Iya. Gitu. Sejauh ini udah berapa lama berjalan dan gimana respon anak muda? Kue terakhir kita launching itu 20 September 2010 ya. Ya, 2020. 2020. 2010. Gila. Oke. 2020. Nah, dia habis mabuk, geng. Di salah satu kafe di Pangpinang lah kayak gitu. Lalu kafe dari yang Ya, dari 40 udah lah ya. Dan komunitas sudah tergabung kurang lebih ada 20-an komunitas yang kita undang juga gitu. Nah, untuk yang masukan segala macam baik banget ya. Banyak yang masukan, banyak yang masukan ke kita segala macam. Tapi karena kita ngerasa nih kok ada sedikit kurang untuk komunitas sendiri kayak gitu
gitu kan, struktur komunitas. Akhirnya kita lebih ke pivot sih. Jadi kita harus duluan. Kenapa kalau enggak kita fokus ke orangnya dulu gitu kan? Karena kan segala sesuatu, segala perusahaan, organisasi, segala macam itu yang paling penting itu adalah SDM-nya. Iya, benar. Personalnya itu harus kita perbaiki dulu. Benar. Jadi sekarang akhir ini kita fokus dulu ke personalnya dulu. Maka itu dengan adanya tes personal itu tadi, personalitinya orang kita perbaiki dulu. Oke, berarti komunitasnya enggan untuk diajak. Bukan enggak, tapi akan tahap selanjutnya lagi ya. Sangat sebenarnya di awal itu sangat sulit Pak. Sering ya Bang, sering. Oke, Bang, nggak apa-apa. terasa tua, maaf. Anggota yang gubernur. Kan mereka pengen jadi anggota DPR, saya gubernur. Pak. Oke. Ya memang sulit di awal. Nanti kita juga coba untuk validasi market ya. Karena memang kita nggak mau nih apa yang udah kita ubah dari segi bisnisnya itu nggak based on research. Oke. Kita takut banget nih, ini kayaknya persepsi banget nih, kenapa kita harus pindah? Nah kita coba untuk validasi ide begitu ya. Kita juga tanya beberapa orang yang ternyata cukup oke untuk men-challenge idenya kita. Oke. Nah, pikir ternyata lebih cocok untuk kita ya udahlah fokus ke orangnya dulu lah kayak gitu. Harapannya kalau misalkan makin besar, ekosistem bisa terbentuk sendiri dong. Benar. Nah, terbukti kan sekarang kita alhamdulillah udah 500 pengguna Bang. Oke. Baik itu untuk yang di Bangka, bahkan di luar juga kayak gitu. Oke. Jadi memang dari segi sentimen pengguna alhamdulillah positif dan kemudian waktu itu saya mendapat dari Fajri ya. Pasca dari pelaksanaan kegiatan itu biasanya kan ada press release lah ya. Nah kita alhamdulillah tembus di 24 media, baik itu nasional maupun yang lokal, bahkan banyak yang nasional gitu. Kemarin juga ada tahun-tahun kita dikontak sama Kontan. Kira-kira untuk strategi di 2021 seperti apa? Dikontak sama? 3 tahun. Kontan. Kontan, warta ekonomi gitu-gitu sih. Kita juga kaget sih awalnya, karena memang kita nggak punya ekspektasi yang seperti itu gitu. Cukup kayak lokal, ternyata pas kita coba untuk deliver ke mereka cukup oke dengan kata-kata community enabler gitu kan. Karena memang ini sesuatu yang baru dan bisa dibilang kita tuh pionir Bang dalam ini gitu. Siap. Seperti itu sih gini Ceritanya. Nah, gue tadi tertarik. Berarti untuk bisnisnya tadi. Berarti tujuan awal Kuila ini untuk merangkul anak muda atau emang ada bisnisnya di balik itu? Atau seperti apa? Kuila ini sendiri. Oke, kalau sekarang ini kita masih fitur free ya, yang Oke. yang dipakai tes itu masih free. Jadi lebih ke pakai dulu aja deh, gitu kan. Oke, sepuasnya. Ya, tapi kan memang startup ini kan dia tinggal bisnis juga nanti ya, masih ada ini juga. Tapi kan perusahaan itu yang dari Simon Sharing bilang bahwa perusahaan itu bukan make money, tapi complex a problem, memecahkan suatu permasalahan. Kalau kita fokus ke pemecahan masalah, maka money itu akan datang. Oke, benar. Tuh, makanya itu kita awal-awalnya lebih ke bantu problemnya anak muda dulu deh. Tentang galau tadi kan, tentang apa lagi, tentang VLC segala macam, depresi, tentang hal-hal yang membuat dia kesehatan mental segala macam. Nah itu yang harus kita problemnya gitu. Oke. Ujung-ujungnya nanti insya Allah ya kita itu juga gitu kan. Pastinya kalian udah riset dong apa aja sih permasalahan anak muda gitu Ya. kan? Oke. Gue pengen tahu dong apa sih urutan pertama permasalahan anak muda yang ada di Bangka deh. Kita mau sambung dulu. Yang ada di Bangka, yang udah kalian riset di Bangka. Jadi kalau risetnya kita tuh sebenarnya secara generalnya aja ya, karena memang kita juga masuk di beberapa komunitas kayak gitu. Yang menjadi kendala adalah pertama kita tuh kadang-kala ikut di komunitas ternyata nggak sesuai dengan minat dan bakat kita. Benar. Karena kenapa? Mungkin misalnya saya ternyata minat itu lebih karena untuk burung dara, main burung dara, menang lomba gitu kan. Sementara kan nggak ada komunitasnya kayak gitu di Bangka itu. Padahal komunitas burung dara kan. Ada mungkin. Ada Ya. Anda coba ke Kampung Madura deh. Ada budaya lah. Nah, istilahnya kan memang ya oke lah. Nah, ini pengadainya sih. Kadang-kadang tuh emang banyak yang tanya ke kita kayak sulit gitu nemuin komunitasnya semua karena dia kan pengen terlibat aktif lah, nggak mau kayak out jadi korban doang kan. Benar. That's why dia ujungnya masuk ke komunitas yang memang hanya karena temannya banyak di situ. Iya. Nah. Atau pengen terlihat keren. Yes, Ya. oke. Itu untuk poin pertamanya. Yang kedua, saya yang namanya kolaborasi ini dan game itu gede. Contoh, yang fokus ke pendidikan tuh banyak banget tuh mas. Apalagi waktu saya di Malang banyak banget yang fokus pendidikan tuh mungkin dalam hari Minggu itu yang di apa ngadain kegiatan di apa tuh namanya Car Free Day itu ada sekitar 3 sampai 5. Saya pernah melakukan riset itu. Fokusnya sama anak jalanan. Edukasi ke anak jalanan, tapi mereka nggak pernah kolaborasi dan mereka sayangnya saling klaim. Nah itu yang kita sebenarnya nggak mau terjadi hal kayak gitu. That's why sebenarnya dari Kuila waktu awal-awal itu kita pengen untuk dengan adanya Kuila kita akan menciptakan kolam-kolam yang pas dengan orang yang pas. Oke. Put the right man to the right place. Right place adalah komunitas itu sendiri. Siap. Mereka akan kita coba untuk rekomendasikan ke komunitas itu sesuai dengan hasil tesnya.
Oke. Contoh misalnya ternyata saya lebih cocok untuk kepala sosial, sementara dia ke lingkungan. Nah, nanti komunitas-komunitas yang akan muncul di dashboardnya itu yang sesuai dengan tadi. Dan awalnya tuh juga kita berpikiran gak hanya komunitas yang kita ikut ke dalam program gitu, tapi juga ada kayak buku bacaan yang menarik, kayak gitu, kemudian juga video-video yang inspiratif dan segala macamnya. Tapi karena tadi udah dimention di awal kan kalau tadi kita akan pivot ataupun shifting dari segi kegiatan bisnisnya. Nah, kita sekarang jadi gudang tes psikologi. Nah, ini sekarang rebranding juga sih. Oke. Dan lagi tahap develop juga teman-teman untuk dari segi websitenya. Hopefully di bulan depan, ya. Bulan depan kita akan ada muncul perwajahan baru lah. Oke, siap. Berarti ini masih dalam bentuk website ya? Dalam bentuk website, masih di browser. Oke, akan lari ke apps yang lebih mobile atau yang lebih mudah diakses orang? Seperti apa? Kita awalnya mikirnya akan ke arah sana, terutama untuk yang customer apps ya. Jadi ya, tapi lagi-lagi kan kita harus fokus ke market juga kan, behavior mereka ini seperti apa. Karena waktu sekarang juga saya sedang kerja di Jakarta dan kerja di Jakarta itu di salah satu startup itu mas. Nah itu lebih banyak untuk yang market itu browser. Bukan di Google Apps sekarang apa? Karena target kita adalah finance manager. Orang-orang kutu bukunya, orang keuangan kan nggak mungkin orang HP kan di luar keuangan. Redcom dong. Makanya kita harus sesuai sama market juga sih. Nah, target kalian ini lebih fokusnya ke mereka-mereka yang mungkin masih duduk di bangku sekolah atau mungkin yang udah lulus tapi bingung pengen kemana? Yang rebah-rebahan tadi lah, atau dua-duanya? Kita sebenarnya untuk dari segi umur itu bisa untuk yang sebelum masuk kuliah, ketika kerja atau bahkan ketika dia menjadi orang tua. Jadi kita menyebutnya dalam fase eksplorasi yang berbeda-beda. Di umur 20 tahun fase eksplorasinya mungkin lebih ke untuk kampus yang tepat di mana ya, jurusan yang tepat di mana gitu kan ya. Atau misalnya dia udah lulus dia mau jadi apa gitu kan ya. Kalau udah umur 30-an udah beda dong. Pekerjaan apa yang paling tepat untuk dari segi making money dari segi waktu juga karena kan kalau udah umur 30 udah nikah kan, pasang duit banyak tapi waktu sama keluarga nggak ada. Ya nanti bisa, pengalaman. Gitu. Kalau misalnya umur 40-an kan mungkin udah mungkin punya bisnis yang settle cukup 1-2 lah. Habis itu mungkin sambungan di rumah gitu kan, di rumah. Berarti lebih banyak untuk mungkin memberikan inspirasi ke anak-anaknya. Nah itu mungkin udah fokus ke tipe kepemimpinan yang cocok untuk mendidik anak gitu. Kalau misalnya di umur kayak Fajri kan ya mungkin jodoh. Tipe jodoh 38 udah ya. 38. Nah gitu. Nah, salah satu target kalian adalah mereka-mereka yang masih duduk di bangku sekolah. Sedangkan kalian kan maksudnya pengen ada pola, minatnya apa, pengen masukin situ. Kadang mereka yang duduk di bangku sekolah masih bingung, gue minatnya mana ya? Main drum lah, anak muda zaman sekarang. Kalian ada solusi nggak sih untuk itu? Atau mungkin di dalam web kalian ada fitur gitu yang membuat mereka tahu gitu? Itu fitur kita yang pertama adalah fitur minat, minat bakat. Jadi di situ fitur itu terdiri dari 30 soal. 30 soal nanti yang ngisi ini kayak semacam apa ya, radio button pilihan gitu, skalanya antara 1 sampai 6. Kalau ke 6 ini berarti lebih di situ, kalau ke sini lebih kurang berarti. Nah, dia ngisi segala macam. Nanti ada resultnya di situ. Ada hasilnya. Oh, ternyata dia ini lebih ke hustler loh. Kerjaannya cocok ini segala. Jadi kita fitur pertama kita tuh ada minat dan bakat. Ada resultnya di situ, dan resultnya juga nanti dia bisa share. Kita share ke sosmed dia gitu kan, ke Instagram, ke Twitter, ke Facebook, segala macam. Itu mungkin dari yang segi simbolnya, tapi kemudian hari kan kita juga pasti punya mimpi gitu kan ya. Kalau misalkan ternyata dari segi stresnya ini, ternyata dia tipe orang yang stresnya tuh akut. Nah, kita akan open API sama psikolog ya. Open API itu maksudnya adalah integrasi. Nah, sama teman-teman psikolog kan kayak gitu. Ataupun ke startup-startup yang memang fokus ke sini tapi nggak head to head sama kita kan. Nah nanti open API segala macam kalau misalnya ternyata butuh treatment khusus dari psikolog ya monggo ke psikolog. Karena kayak gini, kenapa nggak kita fokusnya ke psikolog aja? Karena kalau misalnya kita kalau luar negeri ya mungkin psikolog udah banyak gitu dan juga dari segi karena memang udah banyak berarti maninya juga nggak terlalu mahal. Tapi kalau di Indonesia kayak gimana? Masih dikit kan psikolog kayak gitu kan, dan juga mungkin mahal banget. Nggak semua orang bisa menjangkau biaya untuk itu services dari si ini kan psikolog kan. Dan semuanya kita muncul untuk sebelum ke psikolog ke kita dulu lah kayak gitu. Nah istilahnya kayak gini lah mas, kita tuh kayak misalnya kasih resep dokter ke mereka, tapi untuk kapan makannya dan itu 3 kali sehari atau sesudah atau sebelum
ya monggo lah tanyain konsultasi ke Oke. yang lebih berwenang lagi. Siap. Berarti secara tidak langsung ke depan bakal ada live chat dengan psikolog itu sendiri. Yes, di kemudian hari akan seperti itu. Cita-cita besar. Cita-cita besar, mungkin kayak model Halodoc lah. Iya. Boleh nggak sih? Siap. Boleh ya, nggak kayak Halodoc. Kalau dok memang udah sponsor kok. Oke gitu. Nah terus fitur-fitur apa lagi? Tadi minat dan bakat udah. Itu mungkin tahap pertama ketika mereka masuk ke dalam web Aquila gitu. Terus selanjutnya tahap apa yang harus mereka lakukan? Nah, di tes dengan bakat ini kita nanti akan ada payment gateway. Nah, Ya. nanti ada fitur yang berbayar, tes yang akan berbayar di situ. Yang memang relate dengan perusahaan. Nah, kita akan gabung dengan payment gateway, misalkan kayak ke bank, gitu kan, ke OVO, ke Dana segala macam. Itu akan diminta di Maret lah. Ya, di Maret. jadi mungkin saya nambahin ya Mas ya. Jadi kalau misalkan memang kalau misalnya bilang itu fitur pertama pasti tes. Ya, oke. Jadi fitur kedua itu mungkin kita juga bakal ada kayak sesi journaling gitu kan. Ya. Mungkin ada beberapa orang yang suka journaling kan malam-malam. Hari ini saya udah melakukan ABCDEF yang gagal di bagian F. Apa yang harus saya lakukan untuk besok hari gitu kan ya. Gitu kan biasanya. Ada juga mungkin yang meditasi gitu kan ya. Ada juga mungkin yang dia langsung pengen ke psikolog. Nah, fitur-fitur yang kayak gitu nanti akan kita hadirkan sifatnya B2C. Tapi kita juga fokus ke B2B seperti yang dia bilang. Yang memang nanti kita coba untuk integrate sama perusahaan-perusahaan atau perusahaan swasta kayak gitu. Jadi kalau misalnya ternyata perusahaan swasta ini punya dokumen yang dari segi proses trackingnya itu banyak, orang-orang turnover itu tinggi gitu ya. Kemudian stresnya itu besar. Nah, dengan yang gila kita coba untuk minimalisir hal itu terjadi. Oke. Istilahnya kayak gini Mas, dengan pakai Aquila selama 6 bulan kita tracking gitu kan ya. And then Aquila ini bisa untuk bantu dari segi karyawan kami itu performanya bagus. KPI-nya bagus. Ujung-ujungnya pengambil keputusan promosi dan promosi maksudnya si karyawan tadi and then dapat. Jadi kita akan bantunya sampai ke sana. Sejauh ini udah berjalan? Lagi proses. Bismillah lah. Karena kita kalau nyebut kayak gini gampang rasanya kalau dari segi IT mungkin masih reguler luar biasa aja gimana. Karena memang baru berapa bulan dari September sampai sekarang ya. Ya, 6 bulan ini belum sampai 6 bulanan ya. Sampai 6 bulan dalam bulannya itu kita juga kaget sih dengan fitur yang gratis. Kemudian juga kita nggak gimana dari proses akselerasi pengembangan website-nya udah 500 alhamdulillah kayak gitu. Nggak kebayang kalau misalkan memang ternyata kita konsisten nih per bulan dan sih misalnya ada 2 minimal. Wah itu mungkin akan sangat berkembang. Oke. Jadi investor siap-siap gitu kan ya. Nanti minta aja plan bisnis. Bagus kok, prospeknya bagus. Sambil minum. Ya, oke. Terus kan tadi kalian berteman enak Kavino. Kavino nih. Enak cuy, enak Kavino nih, mantap. Rasanya. Rasanya kopi banget. Gak ada yang ngalahin ya. Aduh, bisa. Nah, kalian kan bekerja sama dengan komunitas-komunitas. Ada beberapa komunitas yang sudah tergabung di kalian gitu. Karena tadi gue lihat itu kayak ada aksi baik bubble, gitu. Ada beberapa yang lain juga. Itu ada berapa? Sejauh ini mungkin saya bantu ya. Sejauh ini tuh yang 20 wanita tadi yang udah kita mention dan memang mereka tuh yang datang di launching kita. Tapi benar-benar yang kayak tektokan banget tuh baru 3 yang ada di website itu. Tadi yang saya sebutin kayak aksi baik bubble itu, kemudian juga ada Berdawangka sama gue gitu kan ya. Oke. Gitu. Nah, karena memang lagi-lagi kita juga fokus ke orang nih. Nah, jadi kita lebih ke untuk grab user per personal, bukan ke individu. Oke. Nah, sejauh ini apa yang udah berjalan yang dilakukan Aquila gitu? Yang awalnya mungkin ke komunitas, sekarang ke individual atau personal. Yang sudah berjalan apa nih? Yang udah berjalan sebenarnya kita lebih kan untuk proses webinar kayak gitu sih. Jadi kita ngisi di beberapa webinar, baik itu di komunitas luar atau komunitas di dalam Bangka Belitung gitu kan ya. Salah satunya kan kemarin kita sama talk about yang ngomongin tentang growth versus fixed mindset. Jadi bagaimana cara mikir orang-orang yang kayak Elon Musk gitu ya, kemudian Bill Gates yang kenapa sih mereka ini kayak gak ada limitasinya gitu, selalu mikirnya kreatif dan nggak pernah takut, risk taker banget gitu kan. Nah kita bahas-bahas kayak gitu. Nah kemudian alhamdulillah kan dengan adanya kayak gitu orang-orang juga ternyata konsep itu kayak gini toh. Ternyata ada toh yang namanya fixed mindset sama growth mindset kayak gitu kan. Nah, ujung-ujungnya orang-orang teredukasi dan orang-orang juga nanti akan kita arahkan untuk Aquila. Kalau misalkan emang mau lebih jauh mengenal diri kalian, yuk pakai Aquila karena kan dengan Aquila kita akan bantu kalian menjadi kenal sedini mungkin gitu kan ya, lebih cerdas dari segi emosi
emosional dan juga pastinya lebih sehat untuk dari segi kesehatan mentalnya. Oke, siap.